Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdul Ismail. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang basis data ya. Dari materi ini dari Pak Eko Kurniawan Kahendi ya. Jadi kita akan mempelajari basis data dan membahas sedikit tentang basis data ini atau kita sebut atau sering kita sebut yaitu database ya. Jadi ini perkenalan sedikit dari Pak Eko Kurniawan Kahendi. Dia adalah teknik arsitek di perusahaan terbesar, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia ya. Dan dia ada 12 tahun pengalaman dalam teknik arsitek itu. Dan ketika waktu luang dia ada membuat website atau YouTube channel untuk pembelajaran gratis di YouTube-nya. Nah, di sini ada Telegramnya, LinkedIn-nya, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan ada email aja. Jadi langsung saja di agenda ini kita akan mempelajari basis data, sistem basis data relasional, dan kita akan belajar model data juga. Ada juga model data relasional, normalisasi data, denormalisasi data, aplikasi sistem basis data. Oke, mungkin langsung ke basis data ya. Pendahuluan basis data atau yang sering kita sebut database bisa diibaratkan seperti lemari arsip. Seandainya kita bertugas mengelolanya, tentu kita akan merapikan data arsip di lemari tersebut dari mulai memberi tanda pengelompokan arsipnya dan lain-lain. Tujuannya adalah agar ketika kita ingin mencari arsip, kita bisa dengan mudah mencarinya karena sudah mengatur tata letak arsip di lemari tersebut ya. Jadi umpamanya itu database ini seperti penyimpanan data gitu, jadi database itu lemari ya, misalnya nih. Nah, terus datanya itu baju-baju gitu. Jadi ketika kita ingin mencari baju atau arsip, untuk mencari arsip gitu. Jadi arsip itu baju lah misalnya. Nah, jadi kita mudah mencarinya di lemari gitu kan. Untuk mencari baju atau arsip gitu ya. Untuk mengatur tata letak arsip di lemari tersebut. Nah, ini contoh dari gambaran diagram arsip ya. Diagram arsip gambar ini nunjukin gimana lemari arsip alias basis data itu. Itu isinya laci-laci atau rak-rak ya. Buat nyimpen macam-macam data kayak data pegawai, kemudian data pelanggan, kemudian di rak ketiga ada data si penjual, kemudian penjualan, terus rak keempat ada si pembelian gitu, data pembelian. Nah, apa sih basis data itu? Jadi basis data itu singkatan dari basis ya, atau tempat nyimpan, dan data. Data itu fakta dari dunia nyata ya. Data bisa macam-macam bentukannya, angka, huruf, gambar, dan lain-lain. Intinya basis data itu tujuannya biar data kita bisa diatur, dipilih, dikelompokkan, dan disusun dengan baik. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya gitu. Tapi ingat ya, tidak semua yang disimpan di dalam disk itu bisa dibilang basis data. Karena tujuan utama dalam basis data adalah pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan perorganisasian data yang baik. Nah, ini ada diagram basis data ya. Diagram basis data ini menunjukkan kalau basis data itu kayak tempat penyimpanan besar ya, penyimpanan gede dalam disk nih. Nah, yang isinya itu berbagai file data gitu. Misalnya data pegawai, pelanggan, penjualan, pembelian, seperti itu. Lanjut. Kemudian di
operasi basis data. Jadi di apa di basis data ini ada 4 operasi dasar yang sering banget dipakai. Nah ini namanya, singkatannya itu CRUD ya. Apa aja CRUD? Yaitu create ya, yang artinya buat atau membuat. Jadi kalau dalam basis data ini create itu berarti membuat data baru. Kemudian read yang artinya membaca atau baca atau cari data, itu mencari data atau membaca data. Kemudian ada update. Update ini eh, mengubah data yang sudah ada gitu, mengupdate atau mengubah gitu. Dan ada delete. Delete itu hapus atau menghapus data ya. Jadi operasinya itu ada create, read, update, dan delete gitu. Jadi lanjut. Tujuan basis data. Basis data itu dibuat biar data bisa cepat dicari, hemat ruang penyimpanan, akurat, selalu ada, lengkap, aman, dan gampang dibagi-baginya gitu ya. Nah, seperti itu. Kecepatan, speed, space, efisiensi dalam ruang penyimpanan. Jadi dia efisien dalam ruang penyimpanan, jadi tidak kemana-mana gitu. Jadi terpercaya gitulah. Akurasi, jadi data yang akurat. Jadi datanya ini benar-benar ya, benar-benar akurat dan tidak kemana-mana gitu maksudnya. Terus availability, yaitu ketersediaan data. Terus completeness, kelengkapan data, security, keamanan data, dan yang terakhir itu shareability, kemudahan dalam untuk berbagi data. Lanjut. Contoh penerapan basis data. Basis data itu dipakai di mana-mana loh. Contohnya ya, di bank. Dalam mengelola data nasabah, tabungan, transaksi, dan lain-lain itu menggunakan basis data atau database ini. Dan ada contohnya lagi, rumah sakit nih. Dalam mengelola data pasien nih, rumah sakit nih dalam mengelola data pasien, histori rawat, dan dokter-dokter dan lain-lain itu menggunakan basis data juga. Ada sekolah juga di sini dalam mengelola data guru, pelajar, mata pelajaran, nilai ujian, dan lain-lain. Kemudian ada toko online dalam mengelola data pelanggan, penjualan barang, pembelian, pengiriman, dan lain-lain. Ini bakal jadi contoh dari Pak Sandika ini untuk menjelaskan basis data dalam penjelasan toko online. Mungkin kita bisa lanjut lagi, yaitu sistem basis data. Sistem basis data ini judul buat bagian yang akan kita bahas tentang sistem basis data. Nah ini. Jadi sistem basis data itu gabungan antara basis datanya sendiri, tempat penyimpan data, dan aplikasi khusus ya. Aplikasi khusus yang ngurusin datanya atau database DBMS ya, atau kita sebut DBMS. Nah ini database management system. Nah itu program ya atau aplikasi software pangkat lunak maksud dari sistem basis data ini. Jadi ya perlu ada yang melakukan pengolahan datanya gitu. Lanjut. Nah, ini diagram sistem basis data. Diagram sistem basis data ini adalah gambaran untuk menunjukkan gimana sistem dari basis data ini. Dari sistem basis data ini lalu dia mengakses data yang disimpan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lanjut. Yaitu komponen sistem basis data ya. Di situ di sini ada hardware, perangkat keras seperti komputer yang kita pakai ini, yang bisa disentuh lah, laptop, server, dan lain-lain gitu. Kemudian ada sistem operasi seperti Windows,
macOS, Linux dan lain-lain. Nah, terus aplikasi user pengguna seperti programmer, database admin dan lain-lain itu eh, termasuk ya dalam komponen sistem basis data ya. Kemudian ada aplikasi lain yang menggunakan basis data seperti web, desktop dan lain-lain. Kemudian komponen sistem basis data. Diagram ini memperlihatkan bagaimana si user atau pengguna seperti di sini ya, programmer dan user lainnya gitu, end user. Jadi berinteraksi sama sistem basis data di komputer yang juga terhubung ke aplikasi web. Lanjut lagi ke bahasa basis data ya. Jadi sistem basis data merupakan perantara basis data dan pengguna, orang ataupun aplikasi lain gitu. Biasanya untuk mengelola basis data kita akan menggunakan bahasa basis data sesuai dengan sistem basis data yang kita gunakan. Nah, secara garis besar bahasa basis data terdapat dua jenis ya, yaitu ada DDL atau Data Definition Language dan DML ya, Data Manipulation Language. Nah, kita akan bahas tentang perbedaan dari DDL dan DML ini ya. Nah, DDL ini singkatan dari Data Definition Language ya. Jadi DDL itu perintah buat ngebangun struktur dasar dari basis data alias membikin arsip gitu. Nah, atau laci ya, tempat table-table data kita disimpan, dan ini termasuk bikin, mengubah atau menghapus dari table plus nentuin nama kolom dan jenis data di tiap kolom gitu. Nah, lanjut ke DML ini ya. Kalau DML itu perintah buat ngotak-ngatik ya, buat mengubah-ubah isian datanya setelah struktur udah dibikin pakai DDL gitu. Jadi seperti memanipulasi gitu, memanipulasi. Nah, misalnya nih, menambah, mengubah, menghapus sama seperti tadi. Kemudian lanjut diagram bahasa basis data. Nah, ini misal ya, programmer ngasih perintah nih ke basis data. Nah, perintahnya itu buat apa? Biar dia bisa ngatur data di dalamnya. Nah, ini perintahnya atau sistemnya gitu. Nah, dikirim ke basis data untuk si programmer ini bisa mengatur apa data yang ada di basis data gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian lanjut ke model data ya. Model data ini ada lanjut ke pembahasannya. Model data merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, dan batasan data. Model data dibuat dengan tujuan agar kita bisa tahu makna dari data dan juga relasi antar datanya. Terdapat banyak cara untuk membuat model data. Nah, yang paling populer ini adalah menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, lanjut ke fakta dunia nyatanya. Di dunia nyata ini di sini maksudnya adalah data yang menggambarkan objek, peristiwa atau konsep beneran gitu. Bisa yang kelihatannya atau biasa yang kelihatan atau yang tidak kelihatan gitu. Jadi batasan data dunia nyata di basis data biasanya lebih spesifik tergantung konteksnya. Contohnya data di bank beda sama data di rumah sakit gitu. Kalau ruang lingkup bank itu kan nasabah ya yang data-datanya itu. Nah, kalau untuk ruang lingkup rumah sakit yaitu seperti data pasien gitu. Jadi berbeda gitu.
Nah, mengikuti ruang lingkup yang sedang ditinjau. Kemudian lanjut yaitu ke entity relationship model ya. Entity relationship model, kebanyakan model data di basis data itu dibuat dalam bentuk entity relationship model atau kita singkat yaitu model R ya, atau R model. Nah, ini mempunyai model R model ini mempunyai 3 komponen ya, yaitu entity, atribut, dan relationship. Lanjut ke entity ya. Nah, entity merupakan individu yang mewakili data atau fakta yang nyata gitu, dan bisa dibedakan dari sesuatu yang lain. Saat menentukan sebuah entity, kita perlu lihat ruang lingkup nih yang sedang kita kerjakan. Contoh, orang mungkin bisa kita anggap sebagai suatu entity, namun dalam ruang lingkup rumah sakit bisa jadi tidak dibuat dalam satu entity, karena orang tergantung jenisnya, misalnya apakah entity pasien atau entity dokter gitu. Jadi entity itu individu yang mewakili data ya gitu ya. Jadi dan bisa dibedakan dari suatu yang lain. Jadi ada entity pasien, ada entity dokter, atau entity kalau dalam ruang lingkup bank mungkin entity nasabah, entity akuntansi gitu. Seperti itu ya. Nah, itu namanya atribut. Setiap entity pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dan entity tersebut. Penentuan atribut dalam entity biasanya berdasarkan fakta yang ada dan yang dibutuhkan dalam ruang lingkupnya saja gitu. Jadi contoh dalam entity pasien, kita bisa menambahkan atribut seperti nomor pasien, nama pasien, alamat pasien, dan lain-lain gitu. Dan fakta yang tidak masuk dalam ruang lingkup mungkin tidak bisa kita perlu jadikan atribut, misalnya hobi pasien, harta pasien, dan lain-lain gitu. Jadi nggak harus semua fakta dalam ruang lingkup si pasien ini perlu kita jadikan atribut gitu. Nah, dalam atribut biasanya terdapat atribut kunci yang digunakan sebagai kunci representasi dari entity tersebut. Contoh misalnya nomor pasien. Lanjut ke slide selanjutnya, itu relationship ya. Relationship itu adalah hubungan antar dua entity ya. Jadi detailnya nanti dibahas lebih lanjut ya. Contohnya nih di rumah sakit. Contohnya di rumah sakit, hubungan entity dokter dan pasien adalah merawat gitu. Jadi relationship itu seperti hubungan. Jadi yang maksud merawat itu relationship gitu. Dan entity dokter, jadi antara dua entity nih, ada entity dokter dan entity pasien. Dan untuk relationship itu namanya istilahnya itu merawat, atau merawat itu istilahnya relationship gitu. Jadi dokter dan pasien itu adalah hubungan relationship itu merawat gitu. Lanjut, entity relationship yang diagram ya, atau IRD ya, disebut juga IRD. Sangatlah sederhana ya. Kita bisa merepresentasikan tiap entity gitu, atribut, relationship, dan hubungan link dengan gambar seperti di halaman selanjutnya gitu. Ya, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, lanjut ke entity relationship diagram ya. Di sini ada entity yang berbentuk kotak ini, atribut yang berbentuk oval, dan relationship yang berbentuk segi empat, dan link yang berbentuk garis ya. Nah, lanjut ke contoh kasus toko online ya. Misal kita kan buat toko online di ruang lingkup ya. Jadi kita harus menentukan entity. Hal pertama yang perlu kita tentukan dalam buat IRD adalah bentuk entity yang akan terlibat dalam toko online tersebut gitu. Misal dalam toko online kita akan menentukan 3 entity yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, dan barang. Perlu diingat dalam toko online yang nyata sebenarnya banyak sekali entity yang terlibat.
Nah, kode diagram entity yaitu ada pembeli, barang dan penjual gitu. Nah, menentukan atribut key-nya ya. Setiap entity wajib memiliki atribut key. Jadi maksud selanjutnya kita perlu menentukan atribut key dari tiap entity, misal pada pelanggan, eh, pembeli dan barang gitu. Jadi kalau untuk pelanggan itu atribut key-nya adalah email, pembeli atribut key-nya adalah email, dan barang atribut key-nya itu adalah SKU ya. Lanjut ke diagram atribut key. Jadi ya seperti ini ya, contoh dari gambaran tadi, penjual email, pembeli email, dan barang itu SKU. Nah, menentukan atribut ya. Setelah menentukan atribut key, selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan menentukan atribut dari tiap entity yang masuk ke ruang lingkup yang akan kita buat gitu. Nah, kemudian di sini ya ada diagram atributnya ya. Jadi contoh gambaran dari diagram di atributnya itu. Nah, lanjut. Selanjutnya kita perlu menentukan relationship antar entity dan kita akan membahas di materi tersendiri ya. Nah, kemudian implementasi model data. Nah, implementasi model data merupakan tahapan untuk membuat basis data secara fisik yang ditempatkan dalam disk dengan bantuan sistem basis data. Nah, setelah selesai membuat IRD, kita bisa mulai membuat implementasinya dalam basis data. Nah, implementasi umum gitu. Secara umum, entity yang kita buat di dalam IRD akan menjadi tabel di dalam basis data. Nah, dan atribut yang kita buat dalam IRD akan menjadi kolom di tabel basis data gitu. Nah, ini contoh gambaran dari diagram implementasi entity pelanggan gitu. Nah, di sini pembeli ada atributnya email, nama, dan alamat, dan untuk tabelnya di dalam diagram ya, ada tabel pembelinya nih, ada email, nama, dan alamat. Lanjut, ini sama ya gambaran seperti tapi ini gambaran dari implementasi entity penjual. Nah, di sini hanya ada dua dari tabel penjual ya, nama dan email. Nah, ini entity barang, ada SKU, nama, dan ada harga juga. Lanjut ke kamus data ya. Dalam sistem basis data, setiap kolom di tabel yang kita buat perlu ditentukan type datanya gitu. Nah, penentuan type data ini biasanya mengikuti type data yang tersedia di sistem basis data yang kita gunakan gitu. Jadi secara umum nih, ada beberapa tipe data yang umum biasa digunakan di sistem basis data. Apa aja sih? Nah, di sini ada tipe datanya nih. Di sini ada teks. Teks ini untuk kolom yang berisikan data karakter, misalnya nama, alamat, dan sejenisnya gitu. Kemudian ada number, yaitu nomor, untuk kolom yang berisikan data angka ya, misalnya harga, stok, dan sejenisnya. Terus kemudian ada date, tanggal, time, waktu, atau time step, yaitu gabungan antara tanggal dan waktu ini. Untuk kolom yang berisikan data tanggal, waktu, atau gabungan tanggal dan waktu, misalnya tanggal lahir, waktu pendaftaran, dan sejenisnya ya. Nah, kemudian masih banyak tipe data lainnya ya. Jadi untuk detail tipe data ini tidak akan dibahas di materi ini karena sudah sangat spesifik ya ke aplikasi sistem basis yang kita gunakan. Nah, kemudian ada model data relasional ya. Nah, di sini relationship ya. Seperti yang udah dibilang di IR model atau apa tadi, apa ya namanya? IR model itu IR. Nah, IR model itu eh, relationship model lah. Coba kita bahas lagi ya. Ya, entity relation model ya, IR model itu. Oke. Lanjut ke tadi. Nah, misal hubungan antara entity penjual dengan entity barang gitu, relationshipnya di antara keduanya itu mengandung arti bahwa penjual sedang atau menjual barang ya. Jadi ada entity penjual dengan entity barang gitu. Jadi antara keduanya itu mengandung arti bahwa
penjual sedang berjualan atau menjual barang. Nah, kemudian kardinalitas atau derajat relasi gitu. Nah, kardinalitas atau derajat relasi ini menunjukkan tentang jumlah entiti yang dapat berelasi ya dengan entiti lainnya gitu. Contoh misal nih pada kasus toko online, entiti penjual bisa berelasi dengan satu entiti barang gitu, atau lebih, atau bahkan tidak ada gitu. Jadi ini akan selanjutnya itu one to one ya, one to one ini atau satu ke satu gitu bahasa Indonesianya. Jadi one to one ini artinya itu hubungan entry A misalnya ya, hanya bisa berhubungan dengan entity B dengan maksimal hanya satu entity saja gitu. Jadi satu ke satu gitu, nggak bisa lebih gitu. Begitupun pula sebaliknya, entity B hanya bisa berrelasi dengan satu entity A gitu. Nah, ada lagi nih, ini contoh dari diagram one to one gitu. Nah, jadi gambar ini nunjukin hubungan one to one di mana tiap kotak di grup A cuma nyambung ke satu kotak di grup B gitu. Nah, lanjut ke one to many gitu. One to many ini adalah artinya hubungan antara entity A misalnya bisa berhubungan dengan entity banyak gitu, entity banyak di B gitu. Tapi tidak sebaliknya gitu, entity B hanya bisa berrelasi dengan satu entity A saja gitu. Nah, ini contohnya nih. Jadi nunjukin one to many ini di mana satu kotak di grup A ini bisa nyambung ke beberapa kotak di grup B. Nah, tapi tiap kotak di B cuma nyambung ke satu saja di A-nya nih. Tuh. Lanjut ya. Kemudian many to one gitu, banyak ke satu gitu. Jadi hubungannya itu entity A misalnya hubungan bisa hanya bisa berhubungan dengan satu entity B, tapi tidak sebaliknya entity B bisa berrelasi ke banyak entity A ya. Jadi sebaliknya gitu. Jadi kalau tadi A-nya bisa 2, kalau di sini B-nya bisa 2 tuh. Jadi entity 2, entity 3 ke entity 3. Nah, ada juga money to money nih, banyak. Money to money artinya hubungan antara entity A misalnya bisa berhubungan dengan entity banyak B. Begitu juga sebaliknya, entity B bisa berrelasi banyak ke entity A juga gitu. Nah, ini seperti one to money tapi ini bisa sebaliknya juga ya, money to money ini. Nah, ini contohnya nih. Ini nih tuh. Entity 1, entity 1, entity 1-nya ke entity 2. Nah, entity 2-nya ini ada 2 nih, entity 2-nya ada 2, entity aku seperti itu ya. Nah, lanjut tahapan membuat ARD lanjutan gitu. Contoh kasusnya toko online ya. Misalnya kita membuat toko online ruang lingkup, pada materi sebelumnya kita sudah membuat entity dan atribut, selanjutnya kita akan buat relationship-nya gitu. Jadi menentukan relationship. Setelah kita selesai membuat entity ya dan atributnya, selanjutnya kita perlukan relationship dan antar entity gitu. Sama seperti sebelumnya, menentukan relationship-nya juga harus sesuai ruang lingkup yang sedang kita buat gitu. Pada kasus ruang lingkup toko online, misal kita akan buat relationship dari pembeli ke barang dengan relasi membeli gitu, dan relationship dari penjual ke barang dengan relasi menjual gitu. Jadi penjual ke barang itu relationshipnya itu menjual, kemudian pembeli ke barang itu relationshipnya membeli ya, contohnya seperti itu. Nah, ini dari gambarannya ya, bisa kita pahami ya, seperti tadi yang kita bicarakan. Kemudian menentukan atribut foreign ya, foreign key. Nah, dulu kita udah nentuin primary key, atribut key gitu. Nah, buat tiap entity di relationship kita perlu atribut foreign key. Ini itu atribut key dari entity lain yang dipakai buat nyari atau nyambungin data ke entity yang punya relasi itu. Contohnya di relasi membeli nih. Misal kita perlu tahu siapa yang membeli, email pembeli. Nah, dan barang apa yang dibeli gitu. Jadi kita harus tahu dari barang apa yang dibeli gitu, yaitu SKU barang gitu misalnya. Nah, barang yang dibeli gitu.
atau SKU barangnya. Pada kasus menjual kita juga perlu tahu siapa yang menjual nih, email menjualnya, dan SKU barang apa yang dijual itu. Nah ini contoh gambarannya. Lanjut, menentukan derajat relasi. Selanjutnya kita harus menentuin derajat relasi kardinalitas buat tiap relationship. Nah contohnya relasi membeli itu money to money ya. Satu pembeli bisa, maksudnya satu pembeli itu bisa beli banyak barang, satu barang bisa dibeli banyak pembeli gitu. Jadi kayak A ke B, B ke A gitu bisa. Nah kemudian pada kasus menjual kita bisa menentukan sebagai relasi one to money atau money to one gitu. Sama saja ya. Lanjut saja. Nah ini contoh gambarannya. Jadi pembeli bisa menjual, bisa membeli barang bisa dijual oleh barang bisa banyak dijual oleh satu penjual saja gitu. Tapi barang bisa dibeli banyak dibeli oleh bisa banyak dibeli oleh banyak pembeli gitu. Lanjut ya. Yaitu melengkapi atribut tambahan. Bukan hanya entity yang bisa memiliki atribut gitu. Relationship pun bisa memiliki atribut jika memang perlu. Nah, misal pada relasi membeli, kita akan tambahkan atribut jumlah gitu. Nah, dan pada relasi menjual, kita tidak akan menambahkan atribut deskriptif lainnya. Nah, ini contoh dari diagram atribut ya. Jadi, ini tuh menambahkan atribut deskriptif seperti jumlah pada relasi membeli. Ya, seperti itu loh, lanjut ya. Nah, ini 69 nih. Yang slide 69 itu implementasi model data relasional. Nah, menambah relasi one to one nih. Sebelum kita lanjut, kita akan coba tambahkan entity yang kita relasi one to one ini di kasus toko online kita gitu. Misal di kasus toko online, kita akan menambahkan entity dompet di mana pembeli hanya bisa memiliki satu dompet dan satu dompet hanya dimiliki oleh satu pembeli gitu. Dan di dompet kita akan tambahkan atribut ke email dan atribut saldo. Nah, contohnya ini ada dompet nih, ada atribut email dan atribut saldo nih. Si dompetnya hanya yang miliki hanya satu. Nah, ini si milikinya ada email pembeli dan email dompet. Nah, dan pembeli ini hanya memiliki satu dompet gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian implementasi one to one. Ada dua cara buat bikin relasi one to one di database. Kalau entity-nya punya atribut key yang sama, bisa langsung dipakai. Tapi kalau beda, kita bikin foreign key yang unik di entity yang lebih lemah gitu, yang tergantung sama entity lain gitu. Nah, lanjut di diagram implementasi one to one. Nah, di sini ada gambaran ya yang menunjukkan dua cara implementasi relasi one to one gitu. Yang pertama nih, kalau key atributnya sama, ini ya seperti email pembeli di tabel dompet, jadi primary key sekaligus foreign key ke table gitu. Yang kedua, kalau key atributnya beda, email dompet di table dompet jadi primary key dan email pembeli jadi foreign key unik gitu yang lemah. Lanjut ya. Implementasi one to money atau money to one gitu. Pada kasus relasi one to money, implementasinya tergantung relasinya nih. Jika pada kasus relasinya terdapat atribut deskriptif, maka diperlukan tabel baru sebagai implementasi dari relationship-nya gitu. Nah, namun pada kasus relasinya tidak memiliki atribut deskriptif, maka tidak perlu tabel baru. Kita hanya butuh menambah atribut foreign key di entity yang bersifat money gitu, bersifat banyak. Lanjut ya. Itu dia, ini contoh dari diagram implementasi one to one gitu. Diagram ini menunjukin bahwa implementasi relasi one to money antara barang dan penjual
Jadi foreign key email penjual ditambahin sebagai kolom di tabel barang karena satu penjual bisa punya banyak barang gitu. Nah, sini email penjual. Kemudian lanjut ke implementasi money to money. Implementasi money to money, relasi money to money itu dibikin jadi table khusus gitu, junction table. Tapi ini biasanya isinya ini semua foreign key dari entity-entity yang berhubungan. Nah, ini contoh diagramnya ya. Kemudian model data lainnya. Nah, sebenarnya sampai materi model data relasional kita sudah membuat basis data yang baik. Namun pada kasus tertentu kadang ada jenis model data lainnya gitu. Di materi ini kita akan coba bahas beberapa model data lainnya seperti weak entity atau entitas lemah, sub entity, entitas turunan, unary relationship, relasi tunggal, multi entity relationship, relasi multi entitas, dan yang terakhir itu redundant relationship atau relasi ganda. Lanjut ke yang pertama itu weak entity ya, yaitu yang entitas lemah gitu. Sebenarnya adalah entitas biasa gitu, namun sifatnya lemah, hasilnya tidak bisa berdiri sendiri gitu. Nah, weak entity biasanya berelasi dengan entity utama nih. Contoh pada kasus sebelumnya, dompet bisa dibilang weak entity karena tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tanpa adanya pembeli gitu maksudnya. Nah, atau kita pisahkan alamat menjadi entitas lemah gitu, yang hanya bisa jika terdapat entitas pembeli. Nah, ini contohnya. Kemudian ke sub entity. Saat membuat entity bisa terjadi adanya beberapa entity yang lebih detail gitu, yang memiliki keamanan atribut. Namun terdapat juga perbedaannya. Contoh pada kasus entity barang nih, kemungkinan akan ada banyak jenis barang dan tiap jenis barang bisa berbeda atribut yang dimiliki nih. Misal kita tambahkan entity barang laptop nih dan barang pakaian. Kedua entity tersebut memiliki kesamaan namun memiliki perbedaan juga gitu. Jadi untuk menggambarkan sub entity kita akan menggunakan diagram ISA nanti ya, ISA. Nah, di sini ya contohnya nih SKU nih. Jadi ada nama, harga. Nah, ini barangnya. Nanti kita membedakannya itu pakai ISA ya. Nah, di sini ada barang laptop ya, ada atribut ya CPU, RAM, disk, dan ada pakaian di sini atributnya ukuran dan warna. Jadi sama-sama barang tapi kita bedainnya pakai ISA nanti, ISA gitu. Nah, unary relationship. Unary relationship adalah relasi yang terjadi pada entitas dengan entitas dirinya sendiri. Hal ini sering sekali terjadi nih. Misalnya pada kasus toko online. Misal kita akan menambahkan fitur refill, member get member, dan kita akan membolehkan pembeli merekomendasikan pembeli lain untuk mendapat bonus berupa saldo tertentu. Misalnya pada kasus ini berarti kita harus membuat unary relationship dari pembeli ke pembeli lagi gitu. Nah, ini diagram unary relationship. Ya, ini kita bisa lihat contohnya. Jadi diagram ERD ini menunjukkan apa ya? Unary relationship itu mereferensikan gitu. Jadi yang nyambung tuh entity pembeli ke pembeli itu sendiri gitu. Ya pokoknya seperti itu ya mungkin. Jadi artinya satu pembeli bisa jadi referensi untuk pembeli lain gitu. Nah, kemudian multi entity relationship ya. Multi entity relationship itu relasi yang terjadi ke lebih dari dua entitas sekaligus. Contohnya pembeli beli barang pakai bank gitu. Jadi ada 3 entitas yang terlibat. Nah, kemudian ini contoh diagramnya, contoh dari diagram ERD atau multi entity relationship. Nah, kemudian redundant relationship ya. Relasi antar entitas boleh lebih dari satu. Jika ada dua entitas memiliki relasi lebih dari satu antara entitas tersebut, artinya itu adalah relasi ganda ya. Jadi redundant itu relasi ganda ya.
Banyak nih kasus seperti ini. Contohnya relasi pembeli dan barang nih. Misal kita tambahkan relasi pembeli menyukai barang, itu artinya tidak hanya pembeli tapi juga menyukai. Nah, ini contohnya ya. Nah, kemudian langsung ke implementasi model data lainnya. Nah, implementasi model data lainnya ini di bagian ini kita bakal lihat gimana model data yang lebih kompleks tapi diimplementasiin gitu. Lanjut ya. Ya, seperti gambar ini ya. Gambar ini tuh nunjukin implementasi weak entity ya. Entity yang lemah gitu. Nah, jadi ada tabel dompet dan tabel alamat. Jadi masing-masing dari dua tabel ini punya variant key atau yaitu email pembeli atau kode alamat yang arah ke tabel pembeli. Contoh dari diagramnya ya. Ini banyak sekali ya contoh-contoh dari diagramnya. Ada diagram multi entity relationship, unary relationship, sub entity, weak entity, ya seperti itu ya. Kemudian ada model diagram lainnya nih. Nah, model diagram lainnya ini kalau model data kita nggak ribet ya, IRD standar, gampang dibikin. Jadi tidak terlalu kompleks gitu maksudnya. Jadi semakin kompleks atau banyak kompleks maka itu akan semakin sulit ya. Tapi model diagram lainnya ini tidak terlalu kompleks, maka akan sangat memudahkan ya diagram seperti yang sebelumnya kita sudah buat gitu. Contoh lain IRD adalah dengan membuat entity seperti table. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nanti menggunakan kode-kode seperti itu ya untuk membuat table seperti ini gitu. Jadi mudah dan tidak terlalu kompleks gitu. Nah, seperti ini ya untuk contoh dari kodenya ya seperti ini. Dan ini table yang dibuat dengan kode gitu. Ini ya. Kalau kalian ingin membuat diagram visual, kalian bisa ke sini, dan untuk diagram secara otomatis kita menggunakan kode teks seperti di sini ya. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini ya. Nah, normalisasi data nih. Normalisasi data adalah proses tahapan untuk membuat basis data yang bertujuan untuk menghilangkan data redundansi atau ganda dan data yang tidak konsisten. Aturan dalam normalisasi data adalah membagi tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil dan dengan menggunakan relasi gitu ya. Contoh kasusnya nih. Nah, ini ada bentuk normal basis data ya. Kalian bisa ke HTTPS ini, ke web ini, dan sampai saat ini bentuk normal basis data bisa sampai bentuk normal ke-6 gitu. Namun kebanyakan pada praktiknya bentuk normal basis data hanya sampai bentuk normal ke-3. Nah, contoh kasusnya nih. Normalisasi data biasanya mengacu pada hasil akhir dari sebuah ruang lingkup dengan berbeda dengan yang awal kita lakukan sebelumnya gitu. Normalisasi data biasanya datang dari kebutuhan akhir yang sudah selesai, lalu kita perlu membuat model data dari kebutuhan akhir tersebut gitu. Misal kita akan coba buat sebuah model data dari kebutuhan laporan order dari sebuah toko online gitu. Nah, ini ya. Jadi contoh dari contoh dari laporan order dari sebuah toko. Nah, di sini ada order, ada nomor ordernya, dan ada nama atas nama penjualnya yaitu Galeri Olahraga Indonesia, dan ada untuk nama pembelinya, ada tanggal pembelian, dan ada alamat dari pengirim ya. Ada nomor telepon dan alamat jalannya. Nah, di sini ada info produknya dan ada bernamanya, ada beratnya, ada kodenya, dan ada jumlahnya, ada harga satuannya, dan ada total harga gitu ya. Nah, ini ada tulisan kurirnya dan ada metode pembayarannya dengan debit online. Nah, ini ada bentuk tabel tidak normal. Ini ada contohnya ya. Kita bisa lihat mungkin. Nah, seperti ini ya.
Oke. Oke, mungkin materi selanjutnya itu kita akan belajar MySQL dan belajar PostgreSQL ya. Nah, diagram analisis sistem basis data web programmer desktop. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.